Pertanyaan saya dari Yeskiel 21 ayat 10. Apa arti dari kalimat tongkat anakku menghina segala macam kayu? Terima kasih. Oke, mari kita lihat ayatnya secara lengkap. Yeskiel 21 ayat yang ke-10. Diasah untuk menumpahkan darah dan digosok supaya mengkilap seperti petir. Apakah kita akan bersuka cita? Tongkat anakku menghina segala macam kayu. Nah, apa artinya kalimat tongkat anakku menghina segala macam kayu? Pertama-tama kita harus tahu dulu konteks ayat ini apa. Nah, konteks dari ayat ini adalah Tuhan hendak menjatuhkan hukuman terhadap Yerusalem karena kejahatan mereka, dan hukuman terhadap Yerusalem itu disampaikannya melalui Nabi Yeskiel, dan selanjutnya itu disampaikan kepada Yerusalem. Kalau kita melihat ayat 1 sampai 3 Yeskiel 21 ini, dia bilang begini. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu ke Yerusalem dan ucapkanlah banyak teguran terhadap tempat kudusnya dan bernubuatlah melawan tanah Israel. Ini perhatikan kata-kata ini ya. Ucapkanlah banyak teguran terhadap tempat kudusnya dan bernubuatlah melawan tanah Israel. Katakanlah kepada tanah Israel, beginilah firman Tuhan. Lihat, aku akan menjadi lawanmu dan akan mencabut pedangku dari sarungnya dan melenyapkan dari tengah-tengahmu orang benar dan orang fasik. Jadi jelas bahwa ini adalah suatu nubuatan terhadap Israel yang diucapkan oleh Nabi Yeskiel, ya. Lalu ayat 8 dan 10. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan, pedang yang sudah diasah dan digosok. Lalu ayat 10, diasah untuk menumpahkan darah, digosok supaya mengkilap seperti petir. Apakah kita akan bersuka cita? Tongkat anakku menghina segala macam kayu. Nah, jadi sekali lagi konteksnya adalah ini nubuat tentang hukuman yang akan diberikan Tuhan kepada Yerusalem. Lalu apa artinya tongkat anakku menghina segala macam kayu di ayat ke-10? Ya. Nah, mulai dari ayat yang ke-9 itu jelas berbicara tentang simbol dari hukuman, yakni pedang yang diasah. Coba lihat ayat 9 dan 10 bagian A. Hai anak manusia, bernubuatlah dan katakan, begini firman Tuhan, pedang yang sudah diasah dan juga digosok. Pedang diasah digosok. Lalu ayat 10, diasah, ini menunjuk pada asah di ayat 9. Untuk menumpahkan darah, digosok supaya mengkilap seperti petir. Lalu muncullah kalimat tongkat anakku menghina segala macam kayu. Nah, sekarang kita mau bahas dulu kalimat apa sih tongkat anakku itu, ya. Nah, kata-kata tongkat anakku itu kelihatannya merujuk pada Kejadian 49 ayat 9 dan 10, di mana waktu Yakub memberikan berkat kepada anak-anaknya, dia juga mengucapkan berkat untuk anaknya Yehuda. Dan Yehuda itu disebut sebagai anakku, dan dalam nubuatan itu atau berkat yang diberikan itu ada nubuatan tentang tongkat kerajaan yang tidak akan beranjak dari Yehuda. Ya, sekarang perhatikan Kejadian 49. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Berarti ada Yehuda, anakku. Ia meniara berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Jadi kalau kita lihat ayat itu ada Yehuda, ada anakku, ada tongkat, ya, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia yang datang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Nah, coba geser kembali ke ayat 9. Yehuda, anakku, lalu ayat 10-nya, tongkat. Jadi kalau kita baca
kalau Nona melihat ayat ini ya, ayat 10, tongkat, Yehuda, ayat 9, balik, anakku. tongkat anakku. Jadi ada tongkat anakku di sana. Lalu lihat ayat 10. Ini kan ada hubungan dengan Yehuda. Lalu coba lihat kalimat terakhir. Jadi ini ayat 10 nih, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Berarti ada satu janji. Sampai dia datang yang berhak atasnya. Lalu akan takluk bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa ini akan takluk pada dia yang akan datang itu. Nah sekarang siapa ya dia yang akan datang ini? Di sini Alkitab kita terjemahan baru itu hanya bilang sampai dia datang yang berhak atasnya. Tapi kalau kita melihat di dalam bahasa Ibrani-nya, itu kata yang dipakai di sana adalah Silo. Coba lihat Alkitab terjemahan lama. Ya, sehingga datanglah Silo. Tongkat kerajaan tidak akan mundur dari Yehuda, pemberi hukum pun tidak dari antara kakinya, sehingga datanglah Silo. Kalau versi King James, until Silo come. Sampai Silo datang. Nah pertanyaan kita, Silo ini sebenarnya siapa? Ya. Nah ini kata Ibrani. Apa artinya Silo? Dua orang penafsir, Keil and the Leeds, memberikan keterangan tentang kata Silo. Ini dikatakan kata Silo itu diturunkan dari kata salah, yang berarti tenang, menikmati ketenangan atau keamanan. Silo tidak harus menunjuk pada tempat, tapi bisa menunjuk kepada orang. The man of rest, manusia damai. Ya, atau the bearer of rest, pembawa damai. Kalau begitu seluruh nubuatan ini, tongkat kerajaan itu tidak akan berlalu dari Yehuda sampai datang manusia damai. Manusia damai dan bangsa-bangsa akan tunduk kepada manusia damai. Nah, jika demikian arti dari nubuatan ini, berarti dari suku Yehuda itu akan muncul raja-raja, akan muncul pemimpin-pemimpin yang sangat berkuasa, sampai datangnya seorang manusia damai, seorang yang membawa ketenangan, seorang yang membawa kesentosaan, dan semua bangsa akan takluk kepada dia. Tongkat kerajaan, berarti yang datangnya adalah raja. Siapa raja dari suku Yehuda yang akan datang sebagai pembawa damai, pembawa sentosa, pembawa ketenangan? Manusia damai itu, Silo itu. Siapa? Yesus. Yesus, ya kan? Karena Yesuslah raja damai. Di Yesaya 9 ayat yang kelima, seorang anak telah lahir untuk kita, dan seterusnya, namanya disebutkan orang Raja Damai. Dia raja. Dalam Mika 5 ayat 1-4. Tapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi sebesar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi Damai sejahtera. Silo, damai sejahtera. Lalu Ibrani 7 ayat 14. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Nah, kalau begitu kita bisa melihat bahwa Silo, ya, yang dibicarakan di dalam Kejadian 49 itu adalah Yesus. Coba kita bandingkan Kejadian 49 dengan Wahyu 5 ayat 5. Ya, lihat ya, Kejadian 49, Yehuda adalah seperti anak singa. Seperti singa, seperti singa. Lalu di Wahyu 5, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Itu Yesus. Nah, kalau begitu, yang dimaksudkan dalam nubuatan tersebut adalah
bukan Yehuda pribadi, tapi bukan Yehuda pribadi anak Yakub, tapi lebih menunjuk pada seorang keturunan Yehuda, yakni Sang Mesias. Itulah yang dimaksudkan dengan anakku. Anakku. Sedangkan tongkat, lambang pemerintahan ada di atas kakinya. Tongkat pemerintahan. Tongkat itu sebagai simbol kerajaan. Ya. Makanya dikatakan bahwa tongkat, dalam ayat 10 itu ya, dibilang begini. Tongkat kerajaan, lambang pemerintahan. Jadi tongkat kerajaan itu maksudnya dia raja. Ya, dia raja. Oke. Kalau memang tongkat itu menunjukkan dia raja, anakku itu menunjuk kepada Mesias atau Yesus. Sekarang Yeskiel 21 ayat 10 lagi. Tongkat anakku, jelas ya Nona ya. Tongkat itu adalah simbol kerajaan, kekuasaan sebagai raja. Tetap di ayatnya. Anakku itu adalah nubuatan terhadap keturunan Yehuda itu. Jadi tongkat anakku itu sama arti dengan kekuasaan dari Mesias. Ya. Menghina segala macam kayu. Tongkat itu kan dari kayu. Jadi berarti ada tongkat-tongkat lain. Ada kayu-kayu yang lain, ya. Ada kayu-kayu yang lain, tapi itu menunjuk bahwa dibandingkan dengan tongkat anakku, semua kayu yang lain itu tidak ada arti apa-apa. Maka tongkat anakku menghina segala macam kayu. Berarti ketika Mesias telah duduk sebagai raja dari kaum Yehuda, kaum Israel, maka sesungguhnya semua raja-raja lain, pemerintahan-pemerintahan lain, pemimpin-pemimpin lain itu rendah, tidak ada apa-apanya. Itu disebut tongkat anakku menghina. Ya, jadi di sini kita bisa lihat konteks keseluruhan. Yeskiel sedang menubuatkan penghukuman bagi Israel karena kejahatan mereka. Tapi dalam hukuman itu kan pemimpin-pemimpin Yerusalem, pemimpin Israel dengan kejahatannya. Tapi Tuhan mengatakan bahwa akan ada pedang, sudah diasah, sudah dibuat mengkilap, akan menghukum kalian. Dan setelah hukuman diberikan kepada kalian itu, nanti akan muncul raja, nanti akan muncul Sang Mesias sebagai raja, dan kalian pemimpin-pemimpin yang lain itu tidak ada arti apa-apa. Tongkat anakku menghina segala macam kayu. Itu arti dari ayat itu. Panjang sekali ya. Ya. Jadi ini memang sukar karena kalau kalimat itu tidak dibaca dengan baik, ya tidak dipahami dengan baik, kita juga bingung ini apa ini artinya ya. Tapi memang harus, itu namanya menafsirkan Alkitab dengan melihat seluruh Alkitab, harus jadi seperti itu. Ya. Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Pernahkah saudara menonton program pengajaran iman Kristen Ku Tahu Yang Ku Percaya di Pijar TV? Kalau belum, sayang sekali. Ini adalah satu program yang sangat bagus di dalam pengajaran iman Kristen. Segeralah ikuti program ini yang disiarkan oleh Pijar TV. Dan program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini sebenarnya telah diproduksi sejak tahun 2017 dan telah menghasilkan 111 episode yang berisi pengajaran-pengajaran dasar iman Kristen, dan sejak tahun 2017 itu telah ditonton sebanyak kurang lebih 23 juta kali oleh masyarakat Indonesia dan terutama untuk orang-orang Kristen. Nah, program ini adalah produksi dari Pijar TV bekerja sama dengan Yayasan Karya Bakti Esra Soru dan juga GKN Revival, dan telah menjangkau begitu banyak orang di daerah-daerah yang bahkan tidak pernah kami kunjungi sekalipun. Dan berbagai macam kesaksian telah menunjukkan bahwa program ini telah menjadi berkat bagi banyak orang, di mana saya menjadi pengajarnya dan Ibu Pendeta Marta Yudano sebagai host dari acara tersebut. Dari tahun ke tahun program ini belum pernah absen diproduksi karena kami sadar bahwa program ini adalah program untuk mendewasakan atau bahkan mendidik orang Kristen dalam pengajaran iman yang alkitabiah,
yang membawa pencerahan dan juga membawa jawaban bagi pertanyaan dari banyak orang Kristen atau juga pertanyaan dari orang-orang non-Kristen di seluruh Indonesia. Tahun ini program Ku Tahu Yang Ku Percaya akan diproduksi lagi, yakni pada bulan September yang akan datang. Dan untuk memproduksi program seperti ini itu membutuhkan dana yang sangat banyak. Karena itu pada kesempatan ini juga saya meminta atau mengundang saudara-saudara, Bapak Ibu yang sungguh-sungguh punya beban agar Injil dan pengajaran firman Tuhan dapat sampai pada banyak orang untuk terlibat di dalam pendanaan program ini. Dan apabila Bapak Ibu saudara-saudara digerakkan Tuhan untuk mengambil bagian dalam produksi program ini, di layar saudara ada nomor-nomor rekening, saudara dapat mentransfer persembahan saudara yang pada akhirnya akan dipakai untuk produksi program yang memberkati banyak orang ini. Dalam beberapa minggu ke depan kami juga akan mengadakan acara Q&A atau tanya jawab seputar iman Kristen, di mana saya akan menjawab pertanyaan saudara-saudara. Saudara-saudara yang mau terlibat di dalam acara ini silakan mendaftarkan dan saudara boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar iman Kristen dan saya akan memberikan jawaban Alkitabiah untuk pertanyaan saudara-saudara. Dan akhirnya untuk dukungan setiap saudara bagi program ini, saya Pendeta Ezra Soru dan tim Pijar TV, tim GKIM Revival, tim Yayasan Karya Bakti Ezra Soru mengucapkan terima kasih dan mari bergandengan tangan untuk pekerjaan Tuhan yang besar di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.